Thermodynamic description of mixture ya. Nah, jadi ini dimulai dari apa? Dimulai dari partial molar quantity. Nah, partial molar quantity. Nah, jadi berarti di sini kita volume, contohnya volume, kita tidak sebut dia hanya dalam eh, volume, tapi harus volume dalam molar. Nah, jadi volume dalam partial molar volume ini maksudnya kita bisa tahu misalnya karena kita berbicara larutan, artinya kan larutan itu ada beberapa komponen. Nah, jadi kita perlu tahu untuk tiap komponen itu berapa kontribusi sehingga menghasilkan total volume dari sampel. Nah, jadi makanya kita sebut komponen itu eh, sebagai partial molar volume, ya, partial molar volume. Oke. Nah, jadi ini contohnya ya, contohnya kita punya air. Nah, air ini berarti hanya air saja ya. Air ini dia pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, jadi misalnya eh, ketika misalnya kita tambahkan lagi 1 mol air ke ke volume air yang awal, nah itu biasanya akan volume totalnya itu akan meningkat ya, meningkat sebesar 18 cm kubik. Nah, jadi artinya apa? Artinya berarti molar volume dari air murni itu adalah 18 cm pangkat 3 per mol. Nah, lalu kalau misalnya kita punya etanol, ya kan? Nah, lalu kita masukkan 1 mol etanol, 1 mol air ke etanol murni. Nah, itu volumenya itu hanya meningkat 14 cm pangkat 3. Nah, jadi bedakan dia kalau uh, ada sejumlah air murni, ya, kita tambahkan lagi 1 mol air murni, nah itu dia hanya meningkat 18 cm pangkat 3. Tapi kalau kita punya etanol murni, ya, kita masukkan 1 mol air, volumenya itu meningkat 14 cm pangkat 3. Oke. Coba kalian catat ini dulu sambil kalian coba mengerti. Sudah? Udah selesai belum? Belum, Mem. Belum, oke. Nanti kalau udah selesai, bilang ya. Jadi kalau air murni punya kita satu satu volume besar air murni, kita masukkan 1 mol air, ya, H2O. Nah, dia volumenya itu meningkat hanya 18 cm pangkat 3. Nah, jadi artinya molar volume dari air murni itu adalah 18 cm pangkat 3 per mol. Tapi beda kalau misalnya kita punya etanol. Nah, etanol ini dalam kontainer. Kita masukkan 1 mol H2O. Nah, itu dia volume yang meningkat itu hanya 14 cm pangkat 3. Kenapa? Karena berbeda kan. Kalau yang ini kan air ke air. Nah, yang pertama ini air ke air. Tapi bagian kedua ini air ke etanol. Ya, sudah.
Sudah, Mem. Udah ya. Nah, jadi kenapa bisa begini? Ya, kenapa? Kenapa dia berbeda? Karena kalau yang pertama, kondisi yang pertama, artinya kan identitasnya itu sama ya. Nah, sementara yang kondisi kedua kan kita memasukkan air ke etanol. Nah, identitasnya berbeda. Jadi, kenaikan dari volumenya itu tentu berbeda. Kenapa? Karena bentuk molekul dari air berbeda dengan bentuk molekul dari etanol. Nah, kalau air kan dia simple. O di tengah, baru ada tangannya H. Tapi kalau etanol itu kan CH3, CH2, OH, jadi lebih padat dia. Nah, jadi otomatis akan lebih susah si air menempatkan diri di sekeliling dari molekul etanol. Nah, makanya di sini dia yang terjadi adalah kenaikan volumenya itu lebih kecil ketika air dimasukkan ke etanol. Kenapa? Karena identitasnya berbeda. Karena bentuk molekulnya itu berbeda. Sudah? Belum ya? Belum selesai ya? Belum, Mem. Oke. Jelas kan kelihatan? Kalian di mana? Kelihatan. Di Jelas, Mem. kampus ya? Di kampus? Jelas. Enggak, Ya, Mem. Mem. Juga di kos, Mem. Hah? Di rumah? Oh, di kosan. Oke. Karena kalau di kampus kan internet lebih susah ya. Oke, selesai ya ini ya. Biar kita lanjut ya. Ya, Mem. Oke. Nah, jadi tadi kan kita di awal kita sudah tahu kalau air ke air dia 18 cm pangkat 3. Artinya eh, molar volume dari air murni itu adalah 18 cm pangkat 3 per mol. Nah, sementara kalau air ke etanol berarti volume molar dari air murni pada etanol itu adalah 14 cm pangkat 3 per mol ya. Nah, jadi kenapa tadi saya sudah bilang bahwa kalau misalnya air ke air ya air itu kan dia lebih simpel molekulnya ya. Jadi si air nggak perlu menyesuaikan. Kalau kita lah misalnya ada ruangan padat. Nah, lalu kalau misalnya badan kita kayak saya, badan saya lebih besar gitu ya, masuk ke ruangan yang padat akan lebih susah saya menyesuaikan diri. Nah, atau otomatis kalau misalnya sudah ada ruangan padat, mau nambahkan dua orang sebesar saya lebih sulit dibandingkan misalnya eh, ada kalian yang masih langsing-langsing masuk ke dalam ruangan yang padat lebih gampang gitu. Nah, jadi makanya di sini kalau kita punya air masukkan ke etanol, artinya kan H2O ini akan dikelilingi oleh molekul etanol ya. Nah, akibatnya si air itu tidak bisa terlalu banyak masuk dan makanya kenaikan volumenya itu tidak lebih kecil dibandingkan kalau kita memasukkan air ke air. Oke? Sudah? Sudah ini ya? Sudah, Sudah. Mem. Ini Sudah, alasan sudah, Mem. pertama ya, alasan pertama. Alasan kedua, ketika kita masukkan air ke etanol, nah karena etanolnya itu juga molekulnya itu agak besar gitu ya, otomatis si air itu dia tidak bisa berikatan hidrogen dengan sesama air. Nah, karena dia tidak bisa berikatan hidrogen, jadinya dia lebih
lebih padat dia, lebih padat tuh jadi makanya lebih susah meningkat volumenya dan makanya akibatnya hanya meningkat 14 cm pangkat 3. Nah, jadi 14 cm pangkat 3 ini artinya adalah parsial molar volume air di dalam etanol itu adalah 14 cm pangkat 3 per mol. Kalau udah selesai, sudah selesai kah? Belum, Belum? Belum, Mem. Oke, silakan. Pelan-pelan aja. Karena sepertinya kalau dari pengalaman kalian, chemistry of solution ini lebih susah ya dibandingkan quantum chemistry ya. Iya, Mem. yes, ma'am. Sudah, ma'am. Sudah? Oke. Nah, jadi kita bisa sebutkan bahwa partial molar volume ini bergantung kepada komposisi, ya. Nah, komposisi. Jadi misalnya kalau kita punya A di dalam suatu larut campuran ya. Kalau kita misalnya eh, tambahkan A ke campuran itu tentunya akan berbeda seperti tadi contoh tadi ya. Eh, Kalau misalnya air ke air dia 18, tapi begitu air ke etanol dia 14. Artinya berarti apa? Artinya partial molar volume ini bergantung kepada komposisi. Ya, komposisi. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya berubah komponennya, otomatis lingkungan di sekitar larutan itu akan berubah. Ya, nanti kalau udah itu bilang ya, kalau udah selesai ya. Sudah, Mem. Udah? Oke. Jadi makanya di sini saya bilang partial molar volume
dari setiap komponen itu bervariasi sesuai dengan komposisi. Jadi kalau misalnya komposisinya berubah, parsial molar volume dari komposisi tersebut, komponen tersebut akan berubah. Nah, air di air murni dia 18 cm pangkat 3 per mol. Tapi air di etanol dia 14 cm pangkat 3 per mol. Nah, dua angka ini sama-sama angka dari parsial molar volume dari air. Nah, tapi 18 itu air di air, 14 itu air di etanol. Nah, jadi makanya kita sebut di sini parsial molar volume dari komponen. Nah, itu dia bervariasi sesuai dengan komposisinya. Sudah? Sudah, Mem. Sudah, Mem. Sudah, Mem. Oke. Nah, jadi selanjutnya kita pelajari di sini bahwa perubahan perubahan lingkungan dari eh, si larutan tersebut akan mengubah thermodynamics dari si campuran tersebut. Nah, nanti kita akan lihat di bab ini, kita akan lihat bagaimana bahwa eh, komposisi itu juga nanti akan mempengaruhi thermodynamic property dari larutan. Nah, thermodynamic itu apa aja? Misalnya Gibbs, energi Gibbs, entalpi, eh, baru energi dalam, ya, entropi. Nah, ternyata komposisi itu nantinya akan mempengaruhi semua thermodynamic property ini, ya. Nah, jadi kenapa di situ? Karena begitu kita ubah komposisi dari larutan kita ini, eh, otomatis interaksi antara molekulnya itu berubah. Misalnya seperti tadi kan di awal, kalau air dengan air, nah dia ada ikatan hidrogen. Tapi begitu misalnya air kita masukkan ke etanol, ikatan hidrogennya itu tidak bisa lagi ada kuat gitu loh. Nah, makanya tadi partial molar volumenya menurun. Nah, ternyata berarti nanti akan kita lihat selanjutnya di pelajaran selanjutnya bahwa modifikasi dari si interaksi tersebut, ini kan forces acting between molekul itu kan interaksinya, nah, akan membuat variasi dalam thermodynamic property, ya.
Sudah? Sudah selesai? Belum, Mem. Sudah, Mem. Oh, ada yang belum, ada yang sudah ya. Kita tunggu sebentar ya. Sudah? Oke. Jadi sekarang kita mau tahu ya. Nah, eh, ini hanya bahwa ada nanti grafik di figur 1 menunjukkan bagaimana partial molar volume dari air dan etanol ya pada suhu 25 derajat Celcius. Oke? Nah, ini dia. Kalau kalian lihat di sini kan, ini air ya kan? Partial molar volume-nya itu naik baru menurun ya. Ini pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, lalu etanol itu dia menurun lalu menaik. Ini ya. Nah, ini pada suhu 25 derajat Celcius. Oke, silakan kalian screenshot ya untuk biar lebih ada ininya. Sudah? Sudah selesai? Belum ya? Belum. Oke. Belum, Mem. Oke, oke. Sorry, ini Zoom-nya ternyata harus di-upgrade. Saya lupa. Apa, ntar kita tunggu ya. Oke, selesai nih? Sudah, Mem. Oke. Sudah, Mem. Nah, jadi definisi dari partial molar volume secara matematika ya. Jadi VJ ini adalah partial molar volume. J itu komponen ya, komponennya air kah, etanol kah. Itu adalah sama dengan perubahan volume terhadap perubahan eh, mol pada tekanan suhu konstan ya, tekanan suhu dan
N, N, N prime nih ya. N prime itu adalah jumlah dari misalnya tadi kan air ke etanol. Nah, jumlah etanolnya kan konstan. Nah, jadi itu yang konstan itu adalah tekanan, suhu, dan jumlah dari komponen yang lain. Mol dari komponen yang lain itu konstan. Ya. Sudah selesai info bilang ya. Sudah? Sudah, Belum, Mem. Mem. Oh, ada yang sudah, ada yang belum ya. Oke, saya kasih waktu dulu ya. Sudah, Mem. Ya. Oke. Nah, jadi di sini berarti ya, kalau kita punya partial molar volume ya, lalu ya, kita plot terhadap komposisi. Nah, jadi itu nilai parsial molar volume itu kalau kita lihat nanti dia bergantung kepada komposisi ya. Nah, jadi berarti parsial molar volume itu eh, bisa kita sebut dia merupakan gradien. Nah, gradien karena kalian lihat kan di sini dia turunan pertama dari volume terhadap komposisi. Nah, kalau kalian tahu turunan pertama ini merupakan gradien, kemiringan, ya. Jadi artinya berarti parsial molar volume ini kalau kita plot V terhadap jumlah mol J, ya. Nah, slope-nya itu merupakan nilai dari parsial molar volume. Nah, ini maksud dari si si apa namanya statement di slide yang ini, ya. Nah, ini ada di figur 2 nanti. Nanti kalau zoomnya sudah apa N, kalian tunggu dulu ya. Saya harus upgrade dulu zoomnya, oke? Oke, Mem. Nanti saya kirim lagi Baik, linknya. Mem. Tapi kalian catat dulu karena ini ada 2 menit 53 second.
Sudah? Sebentar saya end Zoom-nya ya. Nanti eh, saya akan inikan lagi ya. Saya akan share lagi link yang baru. Oke? Bentar ya. Ya, ma'am. Oke, ma'am. Oke? Ya. Sudah selesai tadi catat ya? Udah selesai ya? Belum, ma'am. Belum, oke. Silakan. Sudah, ma'am. Udah? Oke. Nah, jadi ini dia yang saya bilang slope tadi tuh ya. Nah, jadi kalau kita punya total volume pada sumbu Y, lalu pada sumbu X ini kita punya jumlah dari J. J itu adalah komponen, jadi komponennya bisa komponen A dan B. Nah, kalau kalian lihat itu misalnya eh, seperti ini slope-nya. Nah, artinya berarti kalau kita ukur ini, ini kan ada ini kan slope-nya. Nah, kita naikkan di sini. Nah, inilah volume molar A. Nah, lalu kita ukur lagi di sini. Ini slope. Nah, ini adalah volume molar B. Nah, jadi di sini berarti kalian lihat di sini bahwa eh, si partial molar volume dari setiap komponen itu merupakan gradien dari total volume. Nah, jadi yang kalian lihat di Y ini, yang Y ini bukan nilai dari parsial volumenya, enggak, tapi nilai dari total volumenya. Nah, total volume terhadap jumlah mol, ya. Sudah? Sudah, ma'am. Oke. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ya. Parsial molar quantity, ya, jumlah parsial molar quantity itu bervariasi terhadap komposisi. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini kan berarti A-nya itu di sini sedikit sedikit lah ini kan. Nah, sementara si B-nya itu segini. Ketika B-nya itu segini berarti parsial molar volumenya sepanjang ini dia. Nah, jadi berarti dia bergantung kepada eh, komposisi. Nah, lalu kalau kalian lihat kalau di sini dia slope-nya itu positif, ya kan? Nah, sementara yang di sini slope-nya negatif. Nah, artinya kenapa? Karena di sini slope-nya negatif, karena di sini kalau kita berarti kan kalau dia ke sini B, berarti kan eh, kalau misalnya kita tambahkan A, ini kan ada A, ada B. Si A itu kita tambahkan ke B. Nah, berarti kan kalau kita tambahkan suatu komponen itu kan berarti komponen yang ada di dalam ini eh,
otomatis kalau kita hitung fraksi molnya kan fraksi molnya semakin banyak kita tambahkan komponen yang kita tambahkan itu komponen yang awal itu kan dalam fraksi mol itu dia semakin berkurang. Makanya ini maknanya dia slope-nya itu adalah negatif ya. Kalau udah selesai bilang ya. Sudah? Sudah, Mem. Sudah, Mem. Ya, ya, oke. Nah, lalu berarti sekarang kita masuk ya. Kita mau kembangkan lagi persamaan satu. Nah, jadi kalau kita kembangkan ke persamaan satu, eh, kita bisa mendapatkan komposisi dari campuran binary. Nah, binary mixture ini artinya kan dalam satu larutan itu ada dua komponen gitu ya. Nah, inilah maksudnya binary mixture. Nah, jadi yang kita tambahkan itu kita lambangkan sebagai A, sementara yang ada yang awal itu kita namakan B. Jadi berarti kan komposisi dari si A dan B ini akan bertambah ketika kita semakin menambahkan A. Makanya tadi kan slope dari B-nya itu dia negatif. Nah, karena dia jumlahnya semakin berkurang ketika kita menambahkan A. Nah, karena itu berarti total volume dalam campuran itu sama dengan dV per DNA, DNA, nih, tambah dV per DNB, DNB. Atau VA DNA tambah VB DNB. Ini total volume. Nah, ini dia persamaan dua. Di mana VA itu adalah volume molar A. Ya kan? Parsial molar volume A. VA itu parsial molar volume A. VB itu adalah parsial molar volume B. Oke. Nah, jadi ini berarti persamaan kedua ini kita turun kita kita modifikasi dari persamaan satu, ya. Belum selesai ya? Belum, Mem. Oke. Silakan dikerjakan.
Sudah, Mem. Oke, sudah? Nah, jadi berarti eh, si ini kan kita udah modifikasi persamaan satu, dapat persamaan dua. Nah, kalau kita punya persamaan seperti ini, artinya kita bisa integralkan untuk mendapatkan volume total. Nah, jadi kita bisa integralkan persamaan dua, ya kan? Nah, jadi di sini persamaan dua, equation 2 can be integrated with respect to NA and NB. Nah, artinya nanti A dan B itu jumlahnya akan eh, berubah, ya, tapi rasionya tetap, rasionya konstan. Nah, jadi rasionya tetap, tapi jumlah A dan B akan meningkat. Oke, kalian coba catat dulu. Sudah? Belum ya? Belum, Mem. Oke. Sudah, Sudah? Oke. Nah, jadi berarti persamaan dua tadi bisa kita integrasikan. Nah, kita integrasikan seperti ini. V besar, ya. Artinya total volume sama dengan integral dari 0 ke NA, VA dNA, ditambah integral dari 0 ke NB, VB dNB. Nah, VA dengan VB ini bisa kita anggap konstanta. Jadi kita keluarkan, ya. Jadi akhirnya persamaan dua tadi ketika kita integralkan dia jadi V sama dengan VANA ditambah VB dikali ditambah VB NB. Jadi VANA ditambah VB NB. Nah, jadi kita bisa sebut itu total volume itu adalah fungsi keadaan. Nah, jadi kalau kalian ingat dulu di gas dan termo, kita ada belajar fungsi keadaan. Nah, jadi salah satu fungsi keadaan itu adalah eh, total volume.
Sudah? Selesai ini? Sudah, Mem. Sudah ya? Oke. Nah, jadi berarti tadi saya bilang apa? V total volume itu adalah fungsi keadaan. Ya. Nah, jadi eh, persamaan tiga itu valid. Nah, ini nggak perlu kalian catat. Nah, selanjutnya yang perlu kita kerjakan adalah ini kita pelajari bahwa parsial molar volume ini bisa kita ukur dengan beberapa cara ya. Pertama kita ukur dengan eh, volume ya terhadap komposisi ya, total volume terhadap komposisi. Lalu eh, ketika misalnya sudah dapat fungsinya ya grafiknya, nah dari grafik tersebut kita bisa ukur berapa gradiennya, slope-nya. Nah, jadi gradien itu merupakan partial molar volume. Nah, gradien itu kan dia berbeda pada setiap posisi kan. Kalau kita ukur di, misalnya kita punya parabola, nah, kita ukur di sini di bagian yang awal dia seperti ini. Nah, kalau di bagian yang akhir kita ukur kayak gini. Nah, jadi itu yang menunjukkan bahwa partial molar volume itu bergantung kepada komposisi. Nah, jadi caranya bisa ya kita plot antara total volume dengan jumlah mol ya jumlah mol. Nah, slope dari si fungsi tersebut itulah yang kita sebut sebagai partial molar volume ya. Oke, selesai nih? Belum? Belum. Belum, Mem. Oke, oke. Sudah? Belum ya? Oke, selesai? Oke. Nah, ini coba kalian kerjakan. Kita masuk ke determining a partial molar volume. Ya, determining a partial molar volume. Nah, jadi misalnya kita punya polinomial, ya, fungsi polinomial. Nah, fungsi polinomial ini merupakan menunjukkan bagaimana total volume dari air dan etanol pada 25 derajat Celcius. Nah, dia ini ada 1000 kilogram air. 1000 kilogram air. Nah, polinomialnya itu adalah V
P sama dengan 1002,93 ditambah 54,66664 Z dikurang 0,36394 Z kuadrat ditambah 0,028256 Z pangkat 3. Nah, Z itu adalah uh, mol dari B. Mol dari B ya. Uh, jumlah jumlah dari uh, etanol yang ada. Nah, sekarang coba kalian tentukan bagaimana parsial volume dari etanol. Parsial volume dari etanol. Ya, coba kalian lihat lagi persamaan satu. Nah, tadi ingat nggak persamaan satu tadi seperti apa? Persamaan satu. Persamaan satu tadi isinya apa? Persamaan satu. Volume sama dengan perubahan volume per perubahan mol, Mem. Nah, Dalam keadaan konstan. Sementara parsial, berarti parsial volumolar itu adalah slope, ya, slope. Nah, kalau kita punya fungsi seperti ini, bagaimana kita mencari slope-nya? Apa yang harus kita kerjakan? Tadi slope saya bilang apa? Turunan pertama dari suatu fungsi. Nah, jadi kalau kita punya fungsi seperti ini, turunan pertamanya apa? Turunan pertamanya apa? Sesimpel itu aja, ya. Jadi kalau ditanya di sini partial volume of ethanol, ya yang kalian lakukan adalah turunan pertama dari fungsi ini. Apa turunan pertamanya? Coba. Berarti kan dV per dz kan? Nah, apa dV per dz-nya? Kalau kita turunkan, ini jadi apa kalau diturunkan? Jadi konstanta kita turunkan jadi apa? Nol. Ya kan? Nah, kalau kita punya 54,664 Z, kita turunkan jadi apa? 54,664. Nah, kurang. Kalau kita punya 0,36394 Z kuadrat, turunannya apa? 2 dikali 0,36394 Z, ya. Nah, baru kalau misalnya kita punya 0,028256 Z pangkat 3, turunannya apa? 3 dikali 3 dikali 0,028256 Z pangkat 2. Nah, jadi kalau misalnya diberitahu ini adalah polinomial fitnya, ya kan? Apa itu parsial parsial volume dari etanolnya apa? Ya berarti parsial volume etanolnya turunan pertama dari ini. Kan nggak dia bilang pada posisi mana, hanya dia bilang parsial volumenya. Berarti ya turunan pertamanya. Oke, ini udah dicatat? Udah? sedikit lagi, Mem. Sedikit lagi. Oke, coba dicatat dulu biar kita lanjut ke solusinya ya.
Sudah, Mem. Sudah? Oke. Nah, jadi eh, yang perlu kalian tahu untuk menyelesaikan soal seperti itu, kalian aplikasikan definisi dari persama satu. Nah, definisi persama satu hanya menyatakan bahwa partial molar volume adalah turunan pertama. Nah, turunan pertama. Nah, jadi berarti artinya yang kalian perlu lakukan adalah kalian menurunkan fungsi tersebut terhadap Z. Nah, bedanya hanya kita yang tadi itu kita punya Z aja instead of X ya. Biasanya kan kita punya X kuadrat tambah 2X tambah 3. Nah, dengan gampang kita langsung bisa bilang kan 2X tambah 2 tiganya jadi nol kan karena turunan konstanta dia adalah nol. Oke. Nah, tapi perhatikan satuan-satuannya itu harus tetap. Nah, jangan sampai satuannya berubah ya. Sudah ini? Sudah ya? Oke. Nah, jadi berarti parsial molar volume dari etanol apa dia? VE sama dengan turunan pertama dari volume total terhadap komposisi. Nah, ini V ini kan dia satuannya adalah sentimeter pangkat 3. Sementara si jumlah mol ini satuannya adalah mol. Nah, ini apa maksudnya ini? Maksudnya kita menurunkan ini kondisi dari si fungsinya itu P, tekanan, suhu, dan rasio totalnya itu adalah konstan. Ya. Nah, jadi akibatnya berarti kan di sini volume parsial molar volume dari etanol itu satuannya adalah sentimeter pangkat 3 per mol. Ya, sentimeter pangkat 3 per mol. Ini udah jelas kalian kan? Apa masih bingung? Jelas nggak? Hah? Jelas atau enggak? Jelas, Mem. Jelas ya. Oke. Ini mau dicatat dulu? Iya, Mem. Oke, silakan. Sudah?
Udah? Sudah, Ya? Mem. Hah? Sudah, Mem. Udah ya. Nah, ini berarti artinya parsial molar itu merupakan turunan pertama dari volume volume total tadi. Jadi artinya kalau kita punya berarti parsial molar itu adalah 56,664 dikurang 2 dikali 0,36394 Z, nah, ditambah 3 dikali 0,028256 Z pangkat 2. Artinya parsial molar dari parsial molar volume dari etanol itu adalah yang ini. Oke. Jadi sesimpel itu. Jadi kalian tadi mungkin mikirnya terlalu rumit gitu kan? Tapi ternyata sesimpel itu gitu ya. Nah, apa tadi satuannya ini? Sentimeter pangkat 3 per mol, Mem. Sentimeter pangkat 3 ya. Sudah? Belum ya? Banyak yang Izin, terkena Mem. jaringan nggak ya kalian ya? Izin, Mem. Ya, Boleh ke slide sebelumnya, Mem. ini? Iya, Oke. sudah, Mem. Sudah? Oke. Ini sudah? Yang ini? Sudah, Mem. Sudah ya? Oke. Nah, ini dia yang contoh satu tadi, inilah dia ininya, apa grafiknya. Nah, jadi parsial molar volumenya itu ya, dia bergantung pada volume. Jadi dia menurun, lalu dia menaik gitu. Nah, inilah dia eh, grafik dari contoh satu. Nah, tapi di sini bedanya kalau yang figur satu tadi kan Y-nya itu adalah total volume, ya kan? Nah, ini berarti parsial, ini Y-nya adalah parsial molar volume. Berarti ini adalah grafiknya ini adalah hasil dari turunan pertama total volume tadi, ya. Turunan pertama dari polinomial fit tadi, ya. Silakan kalian amati. Nah, kalau sudah selesai biar kita lanjut.
Sudah ini? Udah, Sudah? Mem. Sudah ya? Oke. Nah, jadi di sini ya, kalau nilai molar volume, nah, molar volume. Jadi bedakan partial molar ya. Partial molar dengan molar volume. Nah, molar volume itu nilainya selalu positif. Tapi kalau parsial molar itu tidak selalu positif ya. Contohnya tadi kan slope itu pada awal dia slope-nya positif ya. Nah, tapi pada posisi di sini dia slope-nya negatif. Nah, tapi nilai volume molar itu molar volume itu dia selalu positif. Nah, parsial molar dia bisa positif, bisa negatif ya. Sudah? Yang ini? Sudah, Mem. Sudah. Nah, ini contohnya bagaimana? Contohnya kita punya magnesium sulfat dalam air. Nah, magnesium sulfat dalam air itu parsial molar dari si magnesium sulfat dalam air adalah negatif 1,4 sentimeter pangkat 3 per mol. Nah, kenapa seperti itu? Karena kalau kita tambahkan 1 mol magnesium sulfat ke dalam air, dia itu volumenya bukan meningkat, tapi volumenya berkurang. Makanya di sini partial molar volumenya adalah negatif. Nah, kenapa seperti itu? Karena kalau kita masukkan MgSO4 ke dalam air, yang terjadi itu adalah si MgSO4 itu dia menjadi ada MgSO4 berapa H2O gitu. Nah, itu akibatnya dia strukturnya itu dia tidak lagi bagus ya kan? Kan si MgSO4 itu kan kalau kalian ingat dia seperti NaCl gitu ya. Jadi dia ada ada strukturnya. Nah, begitu dia bergabung dengan air, strukturnya itu dia jadi hancur gitu ya, jadi hancur. Nah, jadinya eh, volumenya makanya berkurang. Oke, coba kalian catat dulu. Sudah? Selesai yang ini? Belum, Mem. Belum? Oke. Sudah, Mem. Sudah? Nah, jadi alasannya tadi saya bilang berkurang kenapa? Karena kalau misalnya garam kita campur air ya. Nah, garam itu dia menjadi ada
jadi ada dalam strukturnya itu jadi terinsert air ya. Nah, jadi dia strukturnya itu jadi berubah gitu, kolaps ya. Nah, itu yang menyebabkan volumenya itu berkurang gitu ya. Sudah? Sudah, Mem. Sudah ya? Oke. Sekarang kita masuk ke bagian yang selanjutnya. Bagian selanjutnya itu kita masuk ke partial molar Gibbs energi. Jadi partial molar Gibbs energi. Nah, ternyata partial molar ini dia tidak hanya pada volume, ya, tidak hanya pada volume. Dia juga bisa kita tentukan si parsial itu ke Gibbs energi. Makanya ini kan tadi saya bilang apa? Dari awal thermodynamics. Nah, jadi semua komponen-komponen thermodynamics itu ternyata kita bisa tentukan nilai parsialnya. Ya, nilai parsialnya. Sudah? Sudah selesai? Sudah, Mem. Sudah, Oke. Mem. Nah, partial molar Gibbs energi ini ya ternyata bisa kita kaitkan dengan chemical potensial, potensial kimia. Nah, potensial kimia ini adalah sama dengan turunan dari energi Gibbs terhadap mol ya pada tekanan, suhu dan jumlah mol konstan ya. Nah, inilah dia definisi dari potensial kimia. Potensial kimia. Saya memang selalu bilang ke mahasiswa ya, dari 4 kelas kimia fisika, menurut saya pribadi kimia fisika larutan ini memang yang paling sulit ya. Yang paling sulit. Karena kalau misalnya kita bilang kimia kuantum sulit, tapi nyatanya ada dari kalian yang nilainya bagus gitu ya. Tapi kalau saya pengalaman saya kimia fisika larutan ini
sering mahasiswa agak bingung ya dalam mengerjakan soal. Nah, tadi terbukti di UTS kalian ya, di UTS kalian kalian merasa dua soal itu nggak bisa dikerjakan, benar nggak? Ya kan? Soal nomor berapa? 3 dan 5 itu ya. Iya, Mem. Nah, jadi maksud saya makanya eh, saya pribadi pun memang merasa mata kuliah kimia fisika larutan ini ya, Chemistry of Solution ini bukan mata kuliah yang gampang. Saya mempersiapkannya juga eh, harus pelan-pelan saya pelajari. Nah, jadi tidak hanya kalian ya yang belajar di sini, saya pun belajar gitu. Sudah? Sudah, Mem. Ya. Oke. Nah, jadi berarti dari persamaan 4 ini kita bisa lihat bahwa potensial kimia ini merupakan slope dari fungsi energi bebas Gibbs ya. Nah, jadi kalau kita plot si energi Gibbs ini terhadap komponen jumlah ya, terhadap jumlah dari komponen J, di mana tekanan dan suhunya itu tadi apa konstan ya. Nah, tekanan suhunya konstan, eh, ternyata slope dari fungsi energi bebas Gibbs itu merupakan eh, potensial kimia. Jadi hampir mirip tadi kan. Kalau volume total kita plot terhadap jumlah jumlah dari komponen J, nah slope-nya adalah parsial molar volume. Nah, kalau ini dia energi bebas Gibbs kita plot terhadap jumlah dari komponen J. Nah, slope-nya itu, kemiringannya itu merupakan eh, potensial kimia. Buat ini biar lebih, karena sepertinya ini membingungkan kan. Oke. Sudah? Selesai yang ini? Sudah, Mem. Udah? Oke. Nah, lalu inilah dia contohnya. Ini energi energi bebas Gibbs ya, energi Gibbs ya di Y. Sementara X-nya adalah amount of J. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini ya kan, slope yang ini adalah potensial kimia A, sementara slope yang ini merupakan potensial kimia B. Jadi ini harus kita sebut dia ini bukan parsial energi bebas Gibbs ya, ini masih total energi bebas Gibbs.
Oke. Kalau sudah selesai, saya rasa kita lanjutkan hari Senin, ya. Kita lanjutkan hari Senin. Nah, kira-kira kalian mau ganti yang mata kuliah Senin itu, kemarin kan Senin kita libur. Nah, kalau mau kalian ganti, kalian mau gantinya hari apa? Tapi terpaksa online ya, biar kalian pun nggak terganggu dengan jadwal yang lain. Kapan kira-kira mau ganti? Hari Sabtu? Sabtu kah? Langsung Sabtu ini, Mem. Kalau mau, kalian diskusikan dulu lah ya. Kalian diskusikan dulu Iya, satu kelas. Nah, nanti kalau iya. misalnya kalian memang setuju, kita hari Sabtu ini, nah Sabtu ini bisa kita Zoom ya, biar kita jangan ketinggalan ya. Karena kalau kita nggak apa, kita nggak langsung ganti, nanti bisa aja kalian jadinya bukan 16 pertemuan, tapi jadi 15 yang rugi kan kalian ya kan. Nah, jadi sebaiknya kita ganti, oke? Ya, Iya. kalian Nanti infokan. Kenapa, Amalia? kami diskusikan lagi, Mem. Oke, diskusikan lagi, terus nanti infokan ke saya ya. Baik, Mem. Oke, oke. Kalau begitu kita akhiri pertemuan ini ya. Sudah 3:29. Eh, oke, saya minta maaf ya karena hari ini kita harus harus Zoom. Oke, tapi nggak masalah. Yang penting kalian tetap belajar. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Oke, bye.